Rian adalah seorang pemuda berusia 20 tahun yang baru saja menyelesaikan pendidikan tingginya di jurusan desain grafis. Sejak kecil, ia selalu memiliki ketertarikan yang mendalam terhadap dunia seni dan kreativitas. Ia sering menghabiskan waktu berjam-jam di depan kanvas, menciptakan berbagai karya yang mencerminkan imajinasinya. Rian memiliki semangat yang tinggi untuk mengeksplorasi dan mengasah kemampuannya dalam dunia desain. Ketika akhirnya lulus, ia langsung memasuki dunia kerja sebagai asisten di sebuah studio desain yang terletak di pusat kota. Di sana, ia belajar banyak tentang industri desain, mulai dari teknik menggambar hingga penggunaan perangkat lunak desain terkini. Rian bekerja dengan penuh dedikasi, menyerap ilmu dari setiap pengalaman yang ia dapatkan. Ia dikenal sebagai sosok yang penyayang, sabar, dan bertanggung jawab. Selalu siap membantu rekan-rekannya dalam setiap proyek yang dikerjakan. Namun, meskipun hidupnya terlihat sukses dari luar, Rian merasa bahwa hidupnya semakin monoton. Setiap hari, ia berangkat kerja di pagi hari dan pulang larut malam, hanya untuk menemukan rumahnya yang sepi dan sunyi. Kehidupan rumah tangganya dengan Maya, istrinya, tidak seperti yang ia bayangkan saat pertama kali menikah. Maya adalah seorang wanita yang sangat bekerja keras, menjabat sebagai manajer proyek di sebuah perusahaan konstruksi besar. Pekerjaan Maya sangat menuntut, seringkali memaksanya untuk lembur atau pergi dinas keluar kota dalam waktu yang lama. Hal itu membuat Rian merasa terabaikan dan kesepian. Rian memahami betapa pentingnya pekerjaan Maya dan selalu mendukungnya. Tetapi rasa kesepian yang menghampirinya semakin mendalam. Setiap kali Maya pergi, ia merasa seolah-olah kehilangan separuh dari dirinya. Suasana rumah yang biasanya ceria dengan tawa dan canda kini terasa kosong. Rian merindukan kehadiran Maya, tawa riangnya, serta kehangatan yang biasanya mengisi hari-hari mereka. Ia merasa seperti terjebak dalam rutinitas yang tak ada habisnya. Di rumah, Rian tinggal bersama mertuanya, Bu Sari, yang sudah cukup lama kehilangan suaminya akibat kecelakaan tragis yang membuatnya lumpuh. Sejak kecelakaan itu, Bu Sari menjadi sangat tergantung pada orang lain dan hampir tidak bisa melakukan aktivitas apapun tanpa bantuan. Rian berusaha sebaik mungkin untuk merawat Bu Sari, tetapi ia merasa terbebani. Setiap hari ia harus berperan ganda, menjadi suami yang baik untuk Maya sekaligus merawat Bu Sari yang membutuhkan perhatian khusus. Rian mulai merasa bingung dan lelah dengan semua tanggung jawab yang harus ia emban. Ia ingin menjadi pendukung yang baik untuk Maya, tetapi di saat yang sama ia juga merindukan perhatian dan kasih sayang yang lebih dari istrinya. Ketegangan ini semakin terasa seiring berjalannya waktu. Rian semakin merasa terjebak dalam kehidupan yang membosankan dan penuh rutinitas. Ia ingin merasakan kebahagiaan kembali, tetapi kesepian dan kelelahan fisik serta emosional membuatnya semakin sulit untuk melihat cahaya di ujung terowongan. Meskipun demikian, Rian tetap berusaha untuk tetap positif, berharap suatu saat kehidupan rumah tangganya dengan Maya bisa kembali seperti dulu. Namun, di dalam hati, Rian tahu bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam kesepian dan rutinitas ini. Ia membutuhkan perubahan, sesuatu yang bisa membawa kebahagiaan dan kehangatan kembali ke dalam hidupnya. Bu Sari adalah sosok wanita yang kuat dan mandiri sebelum tragedi yang mengubah hidupnya selamanya. Ia adalah seorang ibu yang penuh kasih sayang dan istri yang setia. Namun, semua itu berubah ketika suaminya, yang sangat dicintainya, meninggal dalam sebuah kecelakaan mobil yang tragis. Kejadian itu tidak hanya merenggut nyawa suaminya, tetapi juga merubah hidup Bu Sari secara drastis. Ia harus menghadapi kenyataan bahwa kecelakaan tersebut membuatnya lumpuh dan tergantung pada orang lain untuk segala aktivitas sehari-harinya. Kehilangan suami yang sangat ia cintai dan harus hidup dengan keterbatasan fisik membuat Bu Sari terjebak dalam kesedihan yang mendalam. Hari-hari Bu Sari sejak kecelakaan itu terasa penuh dengan kesunyian. Ia tinggal di rumah yang sama,
Namun rasanya semua kenangan tentang kebahagiaan dan kehidupan yang normal sudah hilang. Setiap pagi, Bu Sari hanya duduk di kursi roda, menatap jendela dengan tatapan kosong, seolah-olah dunia di luar sana tidak lagi menarik baginya. Ia merasa terasingkan dari kehidupan yang pernah ia jalani. Semua kegiatan yang dulu ia nikmati, seperti memasak, merawat rumah, dan berbicara dengan suaminya, kini terasa mustahil untuk dilakukan. Rian seringkali melihat Bu Sari dalam keadaan seperti itu, dan hatinya terasa teriris melihat mertuanya yang dulu ceria kini terkurung dalam kesedihan dan ketidakberdayaan. Ia berusaha untuk menghibur Bu Sari, menawarkan untuk memasak hidangan favoritnya atau berbicara tentang kenangan indah yang mereka miliki bersama. Namun, Bu Sari seringkali hanya menjawab dengan anggukan atau senyuman tipis, seolah-olah ia tidak punya energi untuk berbicara lebih banyak. Keheningan yang begitu terasa itu semakin membuat Rian merasa terjebak dalam situasi yang sulit. Ia ingin melihat Bu Sari tersenyum lagi. Namun ia juga merasa frustrasi karena seolah-olah tidak bisa melakukan apa-apa untuk mengubah keadaan. Walaupun begitu, Rian terus berusaha untuk merawat Bu Sari. Ia sering menemani mertuanya di ruang tamu, menemaninya menonton televisi atau sekadar duduk bersama, meskipun Bu Sari lebih banyak terdiam. Rian juga sering memasak makanan kesukaan Bu Sari, mencoba untuk mengingat resep-resep yang pernah diajarkan oleh mertuanya. Setiap kali ia memasak, ia selalu teringat bagaimana Bu Sari dulu mengajarkan cara menambahkan bumbu rahasia untuk membuat masakan terasa lebih istimewa. Namun, meskipun Rian berusaha sekuat tenaga, Bu Sari tetap tampak jauh, tidak mampu keluar dari kegelapan yang menguasai dirinya. Tampak jauh, tidak mampu keluar dari kegelapan yang menguasai dirinya. Situasi ini membuat Rian merasa semakin tertekan. Ia merasa bahwa tanggung jawab yang ia emban semakin berat. Di satu sisi, ia harus menjadi suami yang baik bagi Maya, yang seringkali sibuk dengan pekerjaan dan dinas luar kota. Sementara di sisi lain, ia harus menjadi pendukung utama bagi Bu Sari, yang membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Rian merasa terjebak dalam dilema. Ia ingin mendukung Bu Sari, tetapi ia juga merindukan kehadiran Maya di sampingnya. Setiap kali Maya pergi, Rian merasa seolah-olah kehilangan separuh dari dirinya. Ia merindukan tawa dan kehangatan yang selalu ada saat Maya berada di rumah. Namun, ia juga merasa bahwa ia tidak bisa mengabaikan kebutuhan Bu Sari, yang sedang berjuang dengan perasaan kehilangan yang mendalam. Rian mulai merasakan ketegangan yang semakin meningkat antara dirinya dan mertuanya. Walaupun ia berusaha untuk selalu sabar dan memahami, ada saat-saat di mana ia merasa kesepian, lelah, dan bingung. Ia ingin melihat Bu Sari menemukan kembali kebahagiaannya, tetapi ia juga merasa terperangkap dalam perasaan tidak tahu harus berbuat apa. Tanggung jawab yang begitu besar, ditambah dengan perasaan kesepian yang semakin membebani dirinya, membuat Rian semakin kesulitan untuk menemukan jalan keluar. Ketegangan ini semakin terasa seiring berjalannya waktu. Rian semakin merasa bahwa ia tidak bisa lagi terus hidup dengan rutinitas ini. Ia merindukan kehangatan dalam kehidupan rumah tangganya, tetapi ia juga merasa bahwa ia tidak bisa mengabaikan Bu Sari yang sangat membutuhkan dukungan dan perhatian. Meskipun ia ingin sekali berfokus pada kebahagiaan keluarganya, ia merasa bahwa dirinya semakin terperangkap dalam lingkaran kesepian yang tak berujung. Hari-hari semakin lama semakin terasa berat bagi Rian. Meskipun ia berusaha untuk menjalani kehidupan sehari-hari dengan penuh semangat dan optimisme, ada perasaan yang terus mengganggu pikirannya. Setiap kali ia pulang ke rumah setelah bekerja seharian, ia disambut dengan kesunyian. Maya, istrinya, seringkali tidak ada di rumah karena harus lembur atau dinas keluar kota. Rian memahami bahwa pekerjaan Maya sangat menuntut dan ia tidak bisa menghalangi tanggung jawab besar yang diembannya. Namun rasa kesepian semakin menggerogoti hatinya. Setiap kali pulang, ia merindukan tawa Maya, kehangatan yang dulu selalu ada di rumah mereka. Namun, kenyataannya berbeda. Maya sudah semakin jarang berada di rumah, dan Rian merasakan kekosongan yang semakin dalam. Meskipun ia tinggal bersama Bu Sari,
mertuanya, suasana di rumah tetap terasa sunyi dan hampa. Bu Sari yang dulu penuh semangat dan kebijaksanaan kini hanya bisa duduk di kursi roda, terperangkap dalam kesedihan yang mendalam akibat kecelakaan yang merubah hidupnya. Ia merasa terjebak dalam rutinitas yang membosankan dan penuh kesepian, seolah tidak ada yang dapat mengubah keadaan ini. Di sisi lain, Rian mulai menyadari ada perasaan yang tumbuh dalam dirinya terhadap Bu Sari. Meskipun hubungan mereka hanya sebatas hubungan mertua dan menantu, perasaan itu mulai tumbuh secara perlahan. Ia mulai merasakan ikatan emosional yang kuat dengan Bu Sari, perasaan yang sulit dijelaskan. Saat-saat mereka menghabiskan waktu bersama, baik itu di ruang tamu atau saat Rian memasak makanan kesukaan Bu Sari, Rian merasa ada kedekatan yang semakin mendalam. Ia merasa bahwa kehadiran Bu Sari memberikan rasa aman, seolah ada seseorang yang mengerti kesendiriannya. Meskipun mereka berdua sangat berbeda dalam banyak hal. Rian juga merasa bahwa Bu Sari, meskipun terperangkap dalam kesedihan dan keterbatasannya, masih memiliki banyak cinta dan kasih sayang untuk diberikan. Setiap kali Bu Sari tersenyum, meskipun senyuman itu seringkali hanya tipis dan penuh kerinduan, Rian merasakan kehangatan yang tak bisa ia temukan di tempat lain. Namun, perasaan ini membingungkan Rian. Ia merasa bersalah karena mulai merasakan hal-hal yang seharusnya tidak dirasakannya terhadap mertuanya. Perasaan ini semakin membuatnya gelisah. Bagaimana ia bisa menghadapi perasaan yang tumbuh di dalam hatinya tanpa merusak hubungan dengan Maya? Suatu malam, setelah seharian bekerja keras, Rian pulang ke rumah dan seperti biasa, ia langsung disambut dengan kesunyian. Maya tidak ada di rumah, dan Bu Sari sedang duduk di kursi roda, menatap jendela dengan tatapan kosong. Rian merasa hatinya kembali teriris melihat kondisi Bu Sari yang begitu rapuh. Ia mendekati mertuanya dan mencoba untuk berbicara dengannya, meskipun Bu Sari jarang berbicara. "Bu, saya sudah masak makan malam. Mau ikut makan bersama?" tanya Rian lembut. Bu Sari menoleh, matanya yang semula tampak kosong kini sedikit berbinar. "Saya suka sekali kalau kamu masak, Rian," jawabnya dengan suara yang lemah, namun ada kelembutan dalam nada suaranya. Rian merasa sedikit lega mendengar jawabannya, meskipun ia tahu bahwa Bu Sari hanya sedikit menikmati hidupnya setelah kecelakaan tersebut. Ia menghidangkan makanan dan duduk di samping Bu Sari. Mereka mulai berbicara, meskipun pembicaraan itu terbatas pada kenangan-kenangan lama. Saat Rian berbicara tentang proyek-proyek desain yang sedang ia kerjakan, Bu Sari berbagi kenangan tentang suaminya, bagaimana mereka dulu sering memasak bersama, dan bagaimana mereka menikmati setiap momen kecil dalam hidup. Rian mendengarkan dengan seksama, berusaha untuk memahami perasaan Bu Sari yang dalam. Ia tahu bahwa Bu Sari merindukan suaminya, dan ia ingin menjadi pendengar yang baik bagi mertuanya. Namun, di saat yang sama, Rian merasa semakin dekat dengan Bu Sari. Ia mulai merasakan adanya ikatan yang lebih dari sekadar hubungan mertua dan menantu. Keadaan ini membuat Rian semakin bingung. Ia ingin menjadi pendukung bagi Bu Sari, tetapi ia juga merasa bersalah karena perasaan yang tumbuh di dalam dirinya. Rian tidak tahu bagaimana cara menghadapinya. Ia merindukan kehadiran Maya yang biasanya selalu ada untuknya. Namun ia juga merasa bahwa Bu Sari membutuhkan perhatian yang lebih. Setiap kali melihat Bu Sari yang begitu rapuh, hatinya teriris. Namun, ia juga tahu bahwa ia harus menjaga jarak emosional yang sehat agar tidak melukai keluarganya. Malam itu, setelah mereka makan bersama, Rian merasa bahwa ada sesuatu yang berubah di antara mereka. Rasa kesepian yang ia rasakan mulai sedikit terobati oleh kedekatannya dengan Bu Sari. Namun, ia tahu bahwa perasaan ini adalah perasaan yang rumit dan berbahaya. Ia harus berhati-hati untuk tidak terseret lebih dalam, karena ia tahu bahwa cinta dan perhatian yang ia rasakan bisa berisiko menghancurkan hubungan dengan Maya yang sudah cukup terabaikan. Namun, seiring berjalannya waktu, Rian tidak bisa lagi menahan perasaan itu. Ia merasa terjebak antara dua dunia yang saling bertentangan. Setelah beberapa waktu berlalu, hubungan Rian dengan Bu Sari semakin terasa berbeda. Rian yang dulunya merasa terjebak dalam rutinitas yang membosankan,
kini merasakan kehadiran Busari sebagai sumber kehangatan yang baru. Setiap malam, setelah bekerja keras, ia kembali ke rumah yang sepi, dan saat bertemu dengan Busari, ia merasa ada sebuah kenyamanan yang tidak ia temukan di tempat lain. Keheningan yang melingkupi rumah mereka bukan lagi beban, melainkan tempat di mana ia merasa diterima, meskipun ia tahu bahwa kenyataan ini sangat rumit. Rian mulai menyadari bahwa perasaan yang ia rasakan terhadap Busari semakin dalam. Ketika ia berbicara dengan mertuanya, ia merasa ada ikatan emosional yang lebih kuat daripada sekadar hubungan mertua dan menantu. Busari, meskipun lebih sering terdiam, terkadang tersenyum tipis, dan Rian merasa seolah senyuman itu memberikan kekuatan baru baginya. Ia mulai merasa bahwa perhatian yang ia berikan kepada Busari bukan sekadar kewajiban keluarga, melainkan sebuah bentuk kasih sayang yang tulus. Namun, di dalam dirinya, perasaan ini membingungkan. Rian tahu bahwa perasaan ini bisa merusak segalanya. Ia telah menikah dengan Maya, dan meskipun hubungan mereka sudah mulai renggang karena pekerjaan Maya yang sering membuatnya terabaikan, ia masih mencintainya. Tetapi, perasaan yang tumbuh terhadap Busari terasa berbeda. Ia merasa terikat dan ingin melindunginya, memberikan kenyamanan yang selama ini hilang. Cinta yang muncul bukanlah cinta romantis seperti yang ia rasakan terhadap Maya, melainkan sebuah ikatan kasih sayang yang penuh perhatian dan rasa sayang. Malam demi malam, Rian semakin sering menghabiskan waktu bersama Busari, berbicara tentang kenangan masa lalu, tentang suami Busari, dan tentang kehidupan yang pernah mereka jalani bersama. Busari, meskipun dalam keadaan fisik yang terbatas, masih bisa berbagi banyak pelajaran hidup yang telah ia alami. Rian mendengarkan dengan seksama setiap cerita yang Busari bagikan. Ia belajar banyak tentang kehidupan, tentang arti keteguhan hati, dan tentang bagaimana menjalani hidup meskipun dalam kesulitan. Namun, semakin lama Rian semakin merasa bahwa ada sesuatu yang lebih dalam di antara mereka. Ia merasa bahwa meskipun Busari tampak lemah dan terluka, ada kekuatan yang besar dalam dirinya. Kekuatan itulah yang membuat Rian merasa ingin selalu berada di sampingnya, memberikan dukungan dan kasih sayang. Tetapi perasaan itu semakin membingungkan. Rian merasa bersalah karena menyadari bahwa ia mulai merasa lebih dari sekadar kasih sayang seorang menantu kepada mertuanya. Ia merasa terperangkap dalam kebingungannya sendiri. Pada saat yang sama, Maya kembali dari dinas luar kota, dan suasana rumah kembali menjadi canggung. Maya yang sudah lama tidak berada di rumah mulai merasakan adanya perubahan dalam sikap Rian. Ia merasa ada jarak yang semakin lebar antara dirinya dan suaminya. Maya merasa terabaikan, dan meskipun ia tidak mengetahui apa yang terjadi, perasaan cemas dan tidak aman mulai menguasai dirinya. Suatu malam, setelah makan malam yang sederhana, Maya memutuskan untuk berbicara dengan Rian. Ia duduk di sampingnya dan menatapnya dengan penuh perasaan. "Rian, ada yang berubah antara kita, kan? Aku merasa kita semakin jauh. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa kamu begitu terfokus pada Busari akhir-akhir ini?" tanya Maya dengan suara yang penuh kecemasan. Rian terdiam, perasaan bersalah semakin menghantuinya. Ia tahu bahwa ia harus berbicara dengan jujur, meskipun itu bisa menghancurkan segalanya. "Maya, aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Aku hanya merasa semakin terhubung dengan Busari. Aku ingin merawatnya. Aku ingin membuatnya merasa bahagia lagi," jawab Rian dengan suara pelan, hati penuh keraguan. Maya menatapnya dengan mata yang penuh pertanyaan. "Rian, aku mengerti kalau Busari membutuhkan perhatian kita, tapi aku merasa kamu mulai melupakan kita sebagai keluarga. Aku merasa semakin terasingkan dari kamu," kata Maya dengan suara yang bergetar. Rian merasa terhimpit oleh perasaan yang tidak terungkapkan. Ia tahu bahwa ia harus memilih, tetapi pilihannya terasa sangat sulit. Ia tidak ingin kehilangan Maya, tetapi ia juga tidak bisa mengabaikan perasaan yang tumbuh terhadap Busari. Rian merasakan kebingungan yang semakin mendalam. Ia merasa terjebak di antara dua dunia yang sangat berbeda. Satu dunia di mana ia ingin menjadi suami yang baik bagi Maya,
Dan dunia lainnya di mana ia merasa terikat dengan Busari, mertuanya yang begitu membutuhkan kasih sayang dan perhatian. Kebingungan itu semakin menguatkan perasaan ketegangan dalam diri Rian. Setiap hari ia bertanya-tanya apa yang seharusnya ia lakukan. Ia tidak bisa terus menjalani kehidupan seperti ini, dengan perasaan yang semakin rumit dan tidak jelas. Namun, meskipun ia merasa bersalah, ia tidak bisa menahan perasaan yang tumbuh di dalam hatinya. Pada suatu malam, Rian duduk sendiri di ruang tamu, merenung tentang apa yang akan ia lakukan. Ia menyadari bahwa perasaan ini tidak akan hilang begitu saja. Ia harus menghadapi kenyataan bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi setelah semua yang terjadi. Perasaan terhadap Busari semakin kuat, dan ia tahu bahwa ia tidak bisa menahan perasaan itu lebih lama. Ia harus memilih, tetapi keputusan ini akan menjadi keputusan yang paling sulit dalam hidupnya. Bab ini menggambarkan bagaimana perasaan Rian terhadap Busari semakin mendalam, meskipun ia merasa terjebak dalam situasi yang rumit dan penuh konflik. Ia berjuang dengan perasaan cintanya terhadap Maya, namun tidak bisa mengabaikan ikatan emosional yang tumbuh antara dirinya dan Busari. Rian merasa terjebak dalam dilema yang semakin dalam. Setiap hari, perasaan yang tumbuh dalam dirinya semakin kuat, namun ia tidak bisa menepis rasa bersalah yang semakin menyelimutinya. Hubungannya dengan Maya, istrinya, kini terasa jauh berbeda. Meskipun ia mencintai Maya, ada sesuatu dalam dirinya yang tertarik dan terikat dengan Busari. Keberadaan Busari di rumah, meskipun dalam kondisi fisik yang terbatas, memberikan rasa nyaman dan kedamaian yang tidak bisa ia temukan di tempat lain. Tetapi ia juga tahu bahwa perasaan ini bisa menghancurkan keluarganya jika ia tidak bisa mengendalikan diri. Ketegangan di dalam rumah semakin terasa. Maya, yang sudah lama tidak pulang karena pekerjaannya yang menuntut, mulai merasakan adanya perubahan yang mencolok dalam sikap Rian. Ia merasa ada sesuatu yang tersembunyi, dan meskipun ia tidak tahu pasti, hatinya mulai merasa cemas. Maya merasa terabaikan dan bahkan mulai mempertanyakan apakah Rian masih mencintainya. Namun, ia tidak bisa langsung mengungkapkan kecurigaannya tanpa bukti yang jelas. Sementara itu, Rian merasa semakin terjepit antara dua dunia yang berbeda. Ia harus menjaga perasaan Maya, namun ia juga tidak bisa mengabaikan Busari yang kini seolah menjadi bagian dari hidupnya yang tak terpisahkan. Suatu malam, setelah seharian bekerja keras, Rian duduk di ruang tamu, memikirkan segala hal yang terjadi. Ia merenung tentang hidupnya, tentang apa yang telah ia lakukan dan apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Ia tahu bahwa ia harus memilih jalan yang benar, meskipun itu akan sulit. Ia harus berbicara dengan Maya, menghadapi kenyataan dan membuka semua perasaan yang telah terkubur dalam hatinya. Tetapi, ia juga merasa takut akan akibat yang mungkin terjadi. Apakah perasaan ini akan menghancurkan keluarganya? Apakah ia akan kehilangan Maya jika ia mengungkapkan perasaannya? Malam itu, setelah makan malam yang sederhana, Rian dan Maya duduk di teras rumah, menikmati angin malam yang sejuk. Suasana di sekitar mereka terasa lebih hening daripada biasanya. Maya, yang sudah lama merasa ada yang tidak beres, akhirnya memutuskan untuk berbicara. Rian, aku merasa ada yang berubah antara kita. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa aku merasa semakin jauh darimu? Tanya Maya dengan suara yang berat, mencerminkan kekhawatirannya. Rian menghela napas dalam-dalam, hatinya terasa berat. Ia tidak tahu bagaimana memulai pembicaraan ini, namun ia tahu bahwa ia tidak bisa terus menghindar. Maya, aku merasa bingung. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskan ini. Aku mencintaimu, tapi aku juga merasa terikat dengan Busari. Aku tidak tahu bagaimana menghadapinya, dan itu membuatku merasa terperangkap. Jawab Rian dengan suara yang pelan dan penuh keraguan. Maya terdiam, matanya mulai berkaca-kaca. Ia tidak tahu harus berkata apa. Namun ia merasa hati kecilnya mengatakan bahwa ini adalah percakapan yang sulit. Jadi, kamu lebih memilih Busari daripada aku? Tanya Maya dengan suara yang bergetar, meskipun ia berusaha tetap tenang.
Rian merasa terkejut dengan pertanyaan itu, tetapi ia tahu bahwa itu adalah pertanyaan yang tak terhindarkan. Tidak, Maya. Aku tidak memilih siapapun. Aku hanya merasa terjebak antara dua perasaan yang berbeda, dan aku tidak tahu bagaimana menghadapinya. Aku ingin menjaga keluarga kita, tetapi aku juga tidak bisa mengabaikan perasaan yang muncul terhadap Busari, jawab Rian dengan penuh penyesalan. Maya mengangguk perlahan, matanya menatap Rian dengan penuh perasaan. Aku ingin kamu tahu, Rian, bahwa aku mencintaimu. Aku tidak tahu apakah kita bisa kembali seperti dulu, tetapi aku berharap kamu bisa jujur dengan dirimu sendiri dan dengan aku. Jika perasaan ini membuat kita terpisah, aku akan menerima itu. Tapi aku tidak ingin hidup dalam kebohongan, ujar Maya dengan suara yang penuh dengan keputusasaan dan kebingungan. Rian merasakan sakit di dadanya mendengar kata-kata Maya. Ia tahu bahwa ini adalah konsekuensi dari perasaannya yang tidak terkendali. Maya, aku tidak ingin kehilanganmu. Aku akan berusaha untuk mengerti perasaanku dan mencoba untuk memperbaiki segalanya. Aku mohon, beri aku waktu untuk mencari jalan keluar dari kebingunganku ini, kata Rian dengan tulus. Maya terdiam sejenak, merenung. Ia tahu bahwa ia tidak bisa memaksakan perasaan Rian. Namun, hatinya terluka melihat suaminya yang seharusnya menjadi tempatnya bergantung, kini terjebak dalam kebingungan yang menyakitkan. Aku akan memberimu waktu, Rian. Tapi aku juga butuh kejelasan. Aku tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian ini, jawab Maya, matanya menahan air mata. Rian merasakan perasaan bersalah yang mendalam. Ia tahu bahwa ia harus berusaha untuk memperbaiki hubungan mereka. Tetapi ia juga sadar bahwa jalan yang ia pilih tidak akan mudah. Ia harus menghadapi kenyataan bahwa perasaan yang ia rasakan terhadap Busari adalah sesuatu yang rumit dan penuh konsekuensi. Namun, Rian juga tahu bahwa ia harus jujur pada dirinya sendiri dan pada Maya. Malam itu, setelah perbincangan yang penuh emosi, Rian merasa semakin bingung. Ia tahu bahwa ia harus mencari jalan keluar, tetapi ia belum tahu bagaimana caranya. Semua perasaan yang terkumpul dalam dirinya terasa begitu berat, dan ia tahu bahwa ia harus memilih satu jalan. Namun, apakah ia bisa melakukannya tanpa merusak segalanya? Cinta yang tumbuh di tengah kesepian dan kesulitan mengajarkan kita tentang pengorbanan, komunikasi, dan pentingnya menjaga hubungan. Meskipun jalan yang harus ditempuh penuh dengan tantangan, dengan saling mendukung, kita bisa menemukan kebahagiaan yang hilang. Rian dan Busari tahu bahwa hubungan mereka tidak akan mudah, tetapi mereka bertekad untuk menjalani perjalanan ini dengan hati-hati. Mereka percaya bahwa cinta, meskipun rumit, dapat memberi harapan dan mengubah segalanya. Dengan setiap langkah yang mereka ambil, mereka semakin dekat untuk menemukan kebahagiaan yang sejati.